Halo guys, pada video kali ini saya akan mentutorialkan penggunaan rumus count, counta, countIf, countifs, dan countBlank. Jadi rumus count ini biasa digunakan untuk menghitung banyaknya data ya. Jadi sebelum saya masuk di rumusnya, terlebih dahulu kita cari tahu dulu perbedaannya masing-masing. Nah, di sini saya sudah memberikan keterangan untuk perbedaan kelima rumus tersebut. Yang pertama adalah count. Count itu adalah untuk menghitung banyaknya data dengan kategori angka. Nah, contohnya di sini saya sudah tandai ya. Nah, ini sebentar saya menggunakan rumus count. Jadi di sini saya sudah memiliki beberapa angka. Nah, nanti di sini kalau kita gunakan rumus count, dia yang terbaca adalah semua yang data kategorinya angka ya. Nah, itu rumus count. Yang kedua ada rumus counta. Rumus counta ini untuk menghitung banyaknya data dengan kategori huruf atau angka, tetapi tidak boleh sel kosong. Nah, ini maksudnya menghitung kategori huruf dan angka adalah contohnya di tabel yang ini, semua data huruf dan data angka itu akan terbaca semua kecuali sel yang kosong seperti ini, itu tidak akan terbaca. Nah, itu kalau menggunakan rumus counta. Kemudian selanjutnya ada rumus countif. Rumus countif ini untuk menghitung banyaknya data berdasarkan satu kriteria yang dipilih. Nah, contohnya tabel ketiga ini, misalnya saya menghitung berapa banyak data baju di dalam tabel ini. Nah, jadi kita menggunakan rumusnya adalah rumus countif, yaitu menghitung banyaknya data berdasarkan satu kriteria. Begitu juga jika kita mau menghitung berapa banyaknya topi dan berapa banyaknya celana. Nah, itu sama semua, rumusnya adalah countif. Kemudian yang selanjutnya countifs, ada imbuhan S-nya ya. Jadi untuk countifs menghitung banyaknya data berdasarkan lebih dari satu kriteria. Nah, contohnya datanya yang ini, tabel keempat. Nah, di sini saya akan menghitung banyaknya data menggunakan dua kriteria. Contoh yang pertama adalah kriteria jenis kelamin. Misalkan sebentar saya akan mencari berapa jumlah siswa laki-laki yang berumur di atas 20 tahun atau sama dengan 20 tahun. Nah, itu dikategorikan dua kriteria, yaitu kriteria jenis kelamin dan kriteria umur. Oke, sebentar akan kita coba ya. Oke, yang terakhir adalah count blank. Count blank ini adalah menghitung banyaknya data sel yang kosong. Nah, jadi sel yang kosong itu maksudnya di dalam tabel ini yang tidak berisi data atau kosong seperti ini. Nah, itu yang dihitung ya. Oke, kita langsung saja mulai dari rumus count yang ini. Kita tulis rumusnya sama dengan count buka kurung, kemudian kita blok data seperti ini, lalu enter. Nah, yang terbaca di rumus count ini adalah 6 data. Kenapa 6 data? Karena count itu adalah hanya menghitung banyaknya data dengan kategori angka. Jadi yang kategori huruf seperti ini tidak akan terbaca ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 data ya untuk di rumus count ini. Kemudian yang kedua ada counta. Kita tulis rumusnya sama dengan counta buka kurung, blok data, lalu enter. Nah, dia terbaca juga 6 karena counta adalah untuk menghitung banyaknya data dengan kategori huruf atau angka, tetapi tidak boleh sel kosong. Nah, di sini datanya adalah ada data angka dan ada data huruf ya. Nah, ini ada sel kosong, jadi ini tidak terbaca ya. Jadi jumlah datanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 data keseluruhan ya. Itu kalau menggunakan rumus counta. Oke, selanjutnya kita gunakan rumus countif. Sama dengan countif.
buka kurung. Nah, untuk menggunakan rumus countip, ini sedikit berbeda dengan rumus count ataupun konta ya. Nah, untuk rumus countip kita perlu memperhatikan yang keterangan di bawahnya ini ya. Yang pertama adalah range. Range itu adalah sortir semua data yang akan kita cari atau blok datanya ya. Jadi data yang dicari adalah ini ya. Ini kita blok semua. Nah, itu range ya. Kemudian setelah range adalah titik koma. Seperti ini. Selanjutnya kriteria. Kriteria itu adalah kriteria yang mau kita cari. Kita mau menghitung data apa di sini. Misalnya saya mau menghitung data baju ada berapa ya. Nah, jadi kriterianya adalah baju. Oke, kita tulis tanda petik baju. Balas petik. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, jadi data baju itu ada 3 data. 1, 2, 3. Nah, itu untuk penggunaan rumus countip, karena countip adalah menghitung banyaknya data berdasarkan satu kriteria yang dipilih. Contohnya di data ini saya pilih kriterianya adalah baju. Oke, selanjutnya countips. Oke, kita tulis rumusnya sama dengan countips. Ada S-nya ya. Kemudian buka kurung. Nah, seperti ini. Nah, rumus countips dia hampir mirip dengan rumus countip, cuman bedanya dia ada 2 kriteria ya. Oke, untuk rumus countip sama kita baca petunjuk di bawahnya ini. Yang pertama adalah kriteria range 1. Kriteria range 1 itu adalah jenis kelamin ya. Karena 2 kriteria yang kita cari adalah jenis kelamin dan umur. Oke, kriteria pertama adalah jenis kelamin. Kita blok jenis kelamin seperti ini. Kemudian titik koma. Nah, untuk kriteria 1. Kriteria 1 adalah di jenis kelamin ini kita mau mencari kriterianya apa, laki-laki atau perempuan. Nah, tadi saya contohkan saya mau mencari data yang kriteria laki-laki ya. Jadi tanda kutip atau tanda petik L balas kutip. Nah, setelah kriteria 1 kita beri tanda titik koma ya. Oke, selanjutnya kriteria range 2. Range 2 ini adalah umur ya. Karena kriteria keduanya adalah umur, jadi kita blok range 2-nya seperti ini. Kemudian titik koma lagi. Oke, selanjutnya adalah kriteria 2. Kriteria 2 tadi saya minta adalah laki-laki yang berumur di atas 20 tahun ya. Oke, karena dia di atas 20 tahun, oke kita tanda kutip dulu. Di atas 20 tahun berarti tanda lebih besar seperti ini, kemudian 20. Kemudian balas kutip. Tutup kurung. Oke, jadi rumusnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, jadi jumlah siswa laki-laki yang berumur di atas 20 tahun ada 1 orang. Kenapa 1 orang? Nah, kategori di atas 20 tahun adalah kalau 20 tahun seperti ini itu termasuk tidak termasuk di atas dari 20 tahun ya. Karena dia pas 20 tahun, jadi tidak termasuk. Yang termasuk di atas 20 tahun adalah ini, laki-laki yang berumur 25 yaitu Hamdi. Oke, bagaimana caranya jika kita mau mencari jumlah siswa laki-laki yang berumur sama 20 tahun ke atas ya. Jadi yang kita cari di sini adalah lebih besar dari sama dengan 20 kalau mau mencari jumlah siswa yang berumur 20 tahun. Jadi kita tulis sama dengan 20 seperti ini. Kemudian enter. Jadi untuk siswa yang berumur sama dengan 20 tahun adalah ada 2 orang, yaitu Romi 20 tahun dan Ahmad 20 tahun. Nah, itu siswa yang berumur 20 tahun pas ya. Nah, bagaimana caranya mencari siswa yang berumur 20 tahun ke atas? Ya, caranya seperti ini. Jadi di sini kita hanya tinggal menambahkan tanda lebih besar ya, seperti ini. Lebih besar sama dengan 20 tahun. Jadi lebih besar dan sama dengan 20 tahun. Jadi itu maksudnya 20 tahun juga termasuk ya. Saya enter. Nah, dia jadi 3 orang karena Romi 20 tahun termasuk,
Hamdi juga 25 tahun termasuk, dan Ahmad 20 tahun termasuk ya. Nah, untuk mencari yang di bawah 20 tahun, tinggal kita ganti tandanya di sini menjadi tanda kurang dari seperti ini. Kemudian enter. Nah, ini. Oke. Nah, itu untuk rumus count tips ya. Dia untuk menghitung banyaknya data berdasarkan lebih dari satu kriteria ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah count blank. Oke, kita tulis sama dengan count blank. Buka kurung. Nah, kita blok datanya ya. Seperti ini. Kemudian enter. Yang terbaca adalah dua data, karena data yang kosong atau sel yang kosong itu ada dua ya, yang ini dan yang ini. Karena count blank itu adalah untuk menghitung banyaknya data sel yang kosong. Oke, cukup simpel ya. Jadi itu perbedaan ketiga rumus count ya, yaitu count, counta, count tips, dan count blank. Oke, cukup simpel ya. Nah, untuk teman-teman yang belum paham, bisa diulang-ulang video ini ya. Oke, mungkin demikian tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.